Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pembagian hadis berdasarkan dari segi jumlah perawinya. Baik, materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu membahas tentang definisi hadis mutawatir. Definisi hadis mutawatir menurut bahasa 1, isim fa'il dari kata at-tawatur yang artinya berurutan. Kalau dalam bahasa Arab, watrul mataru, hujan yang terus-menerus. Kalau definisi hadis mutawatir secara istilah tuh hadis yang diriwayatkan oleh beberapa periwayat hadis. Jadi yang meriwayatkan hadis mutawatir ini tidak sedikit, dan para periwayat itu tidak mungkin berdusta. Jadi kita yakin akan kebenaran hadis yang diriwayatkan ini. Ada jumlah tertentu berapa periwayat yang meriwayatkan hadis ini bisa kita sebut sebagai, agar hadis ini bisa kita sebut sebagai hadis mutawatir. Pembahasan kedua yaitu ciri-ciri hadis mutawatir. Ciri-ciri hadis mutawatir ada 3. Yang pertama, diriwayatkan oleh banyak perawi. Ada beberapa perbedaan pendapat di bagian ini, karena yang pertama, menurut Abu Thayyib, kalau misalnya udah 4 perawi yang meriwayatkan hadis ini nih, dia bisa dibilang hadis mutawatir. Tapi menurut Syekh Mahmud At-Tahan harus 10 orang. 10 orang yang meriwayatkan hadis ini baru bisa disebut hadis mutawatir. Yang kedua, jumlah orang yang meriwayatkan hadis ini pada semua tingkatan sanadnya, di awal, tengah, akhir. Yang ketiga, sandaran hadis ini menggunakan panca indera, kayak pendengaran dan penglihatan. Kan ada di beberapa hadis yang kayak sami'tu, ra'aitu gitu, melihat aku, mendengar aku di dalam hadis tuh. Jadi kita tuh harus menyandarkannya kepada panca indera. Jadi kalau misalnya dia cuma disandarkan kayak cuman di pikirannya aja, jadi itu tuh bukan termasuk hadis mutawatir. Tapi Syekh Manha Al-Qatan tuh bilang kalau misalnya jumlahnya tidak cukup 10 tadi kan, kalau hadisnya tidak cukup 10, jadi dia tuh masuk ke dalam golongan hadis ahad. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Safna Khairon Nabila. Saya, Safna Khairon Nabila, akan menjelaskan tentang macam-macam hadis mutawatir dan faedahnya. Para ahli usul membagi hadis mutawatir menjadi 2 bagian, yaitu hadis mutawatir al-lafz dan hadis mutawatir maknawi. Hadis mutawatir al-lafz adalah hadis yang mutawatir lafaz dan maknanya. Maksudnya, hadis tersebut diriwayatkan oleh banyak orang yang susunan dan maknanya sesuai atau sama antara riwayat satu dengan yang lainnya. Hadis ini diriwayatkan oleh 70 sahabat atau lebih dengan teks yang sama. Bahkan menurut As-Suyuti, hadis ini diriwayatkan oleh lebih dari 200 sahabat. Selanjutnya, hadis mutawatir maknawi. Hadis mutawatir maknawi adalah hadis yang mutawatir maknanya sedangkan lafaznya tidak, atau hadis yang rawi-rawinya berlainan dalam menyusun redaksi pemberitaannya. Berita yang berlainan tersebut terdapat persesuaian pada prinsipnya. Contoh, hadis yang menerangkan tentang kesunahan mengangkat tangan ketika berdoa. Hadis ini berjumlah 100 hadis dengan redaksi yang berbeda-beda. Akan tetapi terdapat titik persamaan, yaitu keadaan Nabi Muhammad yang mengangkat tangan ketika berdoa. Hadis mutawatir memberikan faedah ilmu doruri, yakni keharusan untuk menerima dan mengamalkan sesuai yang diberitakan oleh hadis mutawatir hingga membawa pada keyakinan yang pasti. Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa suatu hadis dianggap mutawatir oleh sebagian golongan membawa keyakinan pada golongan tersebut, tetapi tidak bagi golongan lain yang tidak menganggap bahwa hadis tersebut mutawatir.
Barang siapa telah meyakini kemutawatiran hadis, diwajibkan untuk mengamalkannya sesuai dengan tuntutannya. Sebaliknya, bagi mereka yang belum mengetahui dan meyakini kemutawatirannya, wajib baginya mempercayai dan mengamalkan hadis mutawatir yang disepakati oleh para ulama sebagaimana kewajiban mereka mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang disepakati oleh ahli hukum. Saya, Tania Heronisa, akan menjelaskan materi tentang hadis ahad dan hadis masyhur. Yang pertama, hadis ahad. Hadis ahad adalah khobar yang jumlah perawinya tidak sebanyak jumlah perawi hadis mutawatir. Baik perawi itu 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Yang memberikan pengertian bahwa jumlah perawi tersebut tidak mencapai jumlah perawi hadis mutawatir. Ada beberapa jenis hadis masyhur. Yang pertama, masyhur di kalangan ahli hadis, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang perawi atau lebih. Contohnya, bahwasanya Rasulullah SAW membaca doa qunut sesudah ruku selama 1 bulan penuh, berdoa atas golongan ri'il dan zakwan. Yang kedua, masyhur di kalangan ulama ahli hadis, ulama-ulama lain, dan di kalangan orang umum, seperti orang Islam itu adalah orang-orang Islam lainnya yang selamat dari lidah dan tangannya. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, masyhur di kalangan ahli fikih, seperti Rasulullah SAW melarang jual beli yang di dalamnya terdapat tipu daya. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, masyhur di kalangan ahli usul fikih, seperti apabila seorang hakim memutuskan suatu perkara, kemudian ia berijtihad dan ijtihadnya itu benar, maka dia memperoleh 2 pahala. Yang pertama, pahala ijtihad, dan yang kedua, pahala kebenaran. Dan apabila ijtihadnya salah, maka ia memperoleh suatu pahala, yaitu pahala ijtihad. Hadis riwayat Muslim. Yang kelima, masyhur di kalangan ahli sufi, seperti aku pada mulanya adalah harta yang tersembunyi, kemudian aku ingin dikenal, maka kuciptakan makhluk dan melalui aku, mereka pun kenal padaku. Yang keenam, masyhur di kalangan orang awam, seperti tergesa-gesa itu adalah perbuatan setan. Hadis riwayat Tirmizi. Baiklah, hanya itu materi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.